Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Pertanyaan, Kang, yang memasang dorpal siapa dan kapan pertama memasangnya dan terakhir dipasang dan di mana saja? Yang memasang itu kaum Lemurian. Kaum Lemurian. Kaum Lemurian, tapi sebelumnya ada lagi yang dorpal yang lebih besar, itu ada kaum-kaum yang sebelumnya juga ada. Tapi yang jelas yang di Nusantara itu yang memasang itu kaum Lemurian. Nah, ini buku tentang Lemurian ini itu banyak sekali di luar negeri, tapi di Indonesia kurang dan jarang. Karena mereka ingin menghilangkan jejak-jejak tentang Lemurian itu. Akhirnya yang banyak beredar itu tentang Atlantis, tapi tidak ada masalah lah. Kita akan mempelajari sejak kapan Atlantis itu memasuki kita dan sejak kapan Lemurian. Kita tidak membahas tentang bagaimana cara mereka memasuki kita. Jadi inilah, itu terlalu kompleks gitu. Jadi ceritanya nanti habis sendiri di sana. Ini out of place artefak saja ini masih banyak nih yang harus kita bahas gitu kan. Mau bahas itu dulu boleh Kak? Ya, enggak apa-apa, pertanyaan aja, pertanyaan enggak apa-apa, mengalir. Iya. Oh iya. Apa berarti yang tempat masih sering gempa itu dorpalnya tidak bekerja dengan baik, Kang? Itu seperti itu, Kang? Atau dibuat ya gempanya ya? Bisa jadi itu, Kang ya? Ya, misalnya sekarang kan ada bom yang namanya bom tsunami, itu ada yang dilarang oleh PBB. Tapi tetap aja masih dijalankan. Nah, kita tidak perlu ngasih tahu lah contohnya di mana saja, yang jelas negara juga tahu di mana itu yang pernah dicoba. Nah, itu terus ada lagi semua HARP, yang namanya HARP. Itu bisa itu membuat bencana-bencana alam bisa. Dan itu bisa tercounter. Sebenarnya bisa tercounter, dorpal bisa tercounter. Dan tidak menjadi jauh lebih parah lah, enggak lah. Kecuali kalau banjir ya, urusan banjir itu memang bukan dorpal urusannya. Itu urusannya biopori itu. Bukan, itu mau urusan Pemda gitu. Nah, terus di sini ada yang aneh lagi nih, ada yang istimewa. Pernah dengar ini peta ini Piri Reis? Apa tuh, Kang? Jadi pada tahun 29 sekelompok ahli sejarah menemukan sebuah peta mentakjubkan terlukis di atas kulit gazelle. Penelitian yang dilakukan kemudian menunjukkan bahwa peta itu adalah dokumen asli yang digambar pada tahun 1513 oleh Piri Reis, seorang laksamana dari Angkatan Laut Turki pada waktu itu. Laksamana Piri Reis adalah seorang yang sangat menyukai kartografi atau ilmu menggambar-gambar peta ya. Dan dengan pangkatnya yang tinggi, maka dia bisa mendapatkan akses Imperial Library. Nah, beliau mengumpulkan data-data di banyak sekali peta-peta yang terdahulu, dan bahkan beberapa di antara sumbernya berasal dari 4 abad sebelum Masehi. Dia gambar ini, tapi nah ini yang anehnya, ini sampai ujung ke ujung, ini lengkap nih peta udara ini. Seperti foto udara. Iya, Google Map gitu. Iya, masalahnya seperti Google Map ya. Nah, masalahnya dia dapat informasi pemetaan dari udara ini dari siapa begitu kan? Dari mana? Dan kemudian dia dapat seperti Antartika juga, dia nyampe ke sana. Itu petanya itu ada sampai Antartika loh. Ada foto udaranya. Iya, ada foto udaranya, dan peta ini peta foto udara. Dia anak gimana gitu, Kang? Itu gimana? Nah, siapa yang memberikan informasi pada dia? Karena dia sendiri pelaut kan? Iya. Pelaut, bukan pewimana. Berarti jelas ada artefak-artefak yang tentang penglihatan dari udara. Dan dia percaya pada artefak tersebut, lalu dia menulisnya di dalam kain itu, kulit itu. Dan dia kan hobinya mengumpulkan peta-peta. Penjelajah. Peta-peta, Berkepentingan. Iya, berkepentingan karena dia laksamana kan. Iya. Dia admiral. Nah, kemudian dia sendiri akhirnya membuat peta-peta yang globalnya, kayak Google Map-nya gitu kan. Iya. Nah, dia langsung memenuhi kebutuhan akan perlayarannya. Dia sendiri belum bisa bikin gimana dia terbang ke atas, enggak lah. Oh, Kang, itu pakai balon udara. Enggak akan sedetail gitu balon udara mah begitu ya. Betul. Nah, perlu selama apa di udara dan sedetail apa? Nah, ini banyak ya out of place artefak itu sebetulnya banyak sekali. Nah, belum ini Saksai Huaman. Apa itu? Nah, lagi tuh, Kang. Nah, ini Saksai Huaman tuh jadi batuan yang bersusun
Di sekitar Peru di sana juga Saksai Waman. Amerika Selatan lagi. Amerika Selatan lagi. Dia ada situs megalitik. Nah, ada batu yang tersusun. Sebetulnya Saksai Waman itu bisa ini ya. Ada bahasa Lemurian. Artinya begini. Saya dan Waman. Jadi Saksai itu dia menggantungkan dan Waman itu batuan. Jadi penyusunan batuan-batuan yang dikan oleh bangsa Lemurian. Jadi Saksaya Waman. Jadi mungkin ini bisa diambil dari bahasa Lemurian karena orang-orang Lemurian kan banyak yang Inka yang ke sana ya. Inka itu kan para pencari emas yang menjelajah gitu kan, nama para pencari emas yang pergi untuk mencari emas KW3 di darat. Nah, di sana mereka suka menyusun batuan seperti itu. Suka jadi mereka itu membunuh waktu. Ya, mengisi waktu luang dengan membuat bangunan-bangunan besar dan dengan menyusun batuan seperti itu. Jadi namanya Saksaya Waman. Saksaya Waman itu batu. Kalau Kraiman logam. Nah, jadi mereka bisa menyusun itu. Saksai Waman. Nah, dia banyak lah, tapi satu batu aja itu bisa 300 ton kan beratnya. 300 ton satu batu ya. Satu batu itu bisa sampai 300 ton. Tapi ternyata di kita juga ada di Ranca Buaya. Kemarin kita mendapatkan batu seperti itu di Garut Selatan. Betul. Nah, ternyata dan memang itu lihat aja antara orang Garut dan orang Mayan itu sama dengan kita itu sama. Fisiknya sama. Sama secara fisikly sama. Harideng dia orang gitu, bukan hidungnya sawo matang lah, sawo matang. Kalau tidak mau dikatakan sawo busuk gitu. Nah, karena memang lingkungannya juga sama. Nah, jadi kita ke sana, kemudian di sana tuh menangkar dan sebagainya, menangkar Amurca tadi. Makanya Amurca Amerika gitu kan dekat-dekat ya. Oke. Udah lama kan Akang membahas tentang Amurca itu udah lama sekali. Nah, ini Saksai Waman tuh ada yang mengatakan bahwa ini juga benteng gitu ya, silahkan saja. Tapi benteng untuk apa gitu kan? Mereka tuh tidak perlu apapun kok gitu kan. Dan itu besar-besar sekali. Nah, ini mereka menyusun ini tuh memang ada, mereka juga suka sekali seni ya. Suka sekali seni dan sebagainya. Dia menyalurkan kreativitas dan keindahan aja. Iya. Dan mereka juga tenaganya kan besar-besar tuh. Iya. Oh, ini mirip yang batu yang Akang naiki sama Kang Noviar di Ranca Buaya. Iya, itu. Iya, tapi memang ada yang curiga, Kang Ilma curiganya itu dari ini, katanya dari bentukan alam ya silahkan. Tapi yang jelas di dalam laut itu banyak sekali itu. Masih banyak di dalam laut Ranca Buaya itu sendiri, di Garut Selatan sendiri dalam lautnya itu banyak sekali bangunan-bangunan yang belum tereksplor gitu kan. Karena tempat sembunyi lobster malah di situ. Kan orang-orang tukang lobster itu yang suka menyelam itu, yang suka melihatnya itu ya. Ada tiang gede dan sebagainya, mereka sendiri yang melihat itu, yang laporan pada kita. Nah, kira-kira baterai yang ada saat ini, misalkan baterai HP atau laptop dan alat elektronik lainnya, kalau mau dimodif jadi baterai yang unlimited energi, bisa nggak ya, Kang? Bisa. Mau dong bocorannya? Nuhun. Bisa banget. Cuma mau bocorannya gampang dibocorin mah, tapi mau nggak bikinnya gitu kan? Gitu. Ya kan, soalnya rata-rata suka pada males ini tuh dibocorkan, tapi hanya jadi referensi aja, hanya jadi koleksi saja mah. Bikinnya mah suka pada males-males. Oh gitu. Ya lihat aja. Paling 1-2 orang yang kena gitu kan. Seperti Akang waktu itu mencontohkan membuat bahan bakar air. Itu juga cuma satu yang bikin akhirnya. Itu yang mau bikin TA. Yang bikin tugas akhir TA. Itu juga itu juga akhirnya dia nggak bisa bikin sendiri, akhirnya disuplai aja semuanya gitu kan. Gitu ya. Bahan-bahannya disuplai, nih bawa nih sudah sana pakai gitu kan. Akhirnya dapat bagus dia. Penguji aja main kaget Kang ya. Ya kan keahliannya begitu kan, penguji sekarang mah kaget bingung ngerti gitu. Nah, akhirnya nggak betul dengan judul itu tuh nggak boleh karena dia ngerti. Ya nggak bisa ngejelasin dia sendiri. Ya itulah, jadi banyak sekali ini sekarang itu banyak sekali pemberangusan pendapat di negara demokrasi. Iya, ironi ya. Katanya demokrasi, sama gitu. Gelombang tersambung tengkoraknya. Nah, sekarang begini. Yang jelas kita akan terus berusaha memberikan informasi, dan tidak apa-apa pula orang menganggap ini hoax dan sebagainya, karena bagaimanapun juga
Orang punya hak untuk percaya dan orang punya hak untuk tidak percaya. Sebagaimana orang boleh tidak mempercayai adanya oksigen, begitu kan? Sebagaimana orang boleh tidak mempercayai adanya Tuhan dan sebagainya. Silahkan, itu haknya masing-masing. Tapi yang jelas kita tidak akan berhenti untuk eksplorasi, kita tidak akan berhenti untuk menggali, dan kita tidak akan berhenti untuk berkreasi. Yang jelas semuanya ini adalah untuk kita bersama. Kita akan membuat apa yang sudah kita teliti, kita telusuri, dan kita nalari, dan kemudian kita ketahui adalah untuk kepentingan bersama juga. Jadi semua yang kita lakukan ini insya Allah dan nanti ada hasilnya. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.